Cek, cek, cek. Panik. Aduh. Ini udah. Kakak-kakak di sini semuanya juga semangat buat ikut ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah nggak kalah semangat juga. Harus semangat juga sama kayak kakak-kakak di depan sini. Nah, Kak, hari ini kita mau nyanyi lagu pertama yang ngajak kita untuk bersuka cita. Kenapa sih Kak kita harus bersuka cita?
Karena hari ini sudah dikasih hari yang baru sama Tuhan. Kita harus bersyukur dan menyambutnya dengan sukacita. Judul lagunya apa tadi Kak? Mari kita bersukaria. Adik-adik ada yang tahu kan? Pasti pada tahu semua. Semua dong. Iya. Tapi adik-adik kayaknya masih ada yang duduk tuh Kak. Iya benar, harus bangkit berdiri semuanya. Kakak sama di sini bangkit berdiri, adik-adik di rumah juga harus bangkit berdiri juga. Yuk adik-adik. Yuk Kita bangkit adik-adik. berdiri. Kita mulai ya lagu Kita mulai. pertama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, nggak boleh duduk dulu, masih tetap berdiri. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, lagunya ngajak kita untuk bersukaria. Walaupun kakak di sini pakai masker, tapi kita tetap senyum ya Kak. Iya. Senyum bersukaria. Nah, adik-adik di rumah juga liatin senyumnya. Nggak ada yang kayak masih ngantuk, masih nguap-nguap, tapi udah bersukacita. Karena udah satu lagu nih kita nyanyiin ya Kak, udah mengajak kita bersukacita. Lagu kedua kita pakai gerakan juga Kak. Oh gitu. Emang lagu kedua lagu apa Kak? Yang ada liriknya Srek, srek srek, srek srek. Oh lagunya srek Kak. Bukan. Oh, bukan. Tapi ada liriknya srek srek srek. Oh, apa ya? Judul lagunya adik-adik ada yang tahu nggak di rumah? Ku buka Alkitab Kak. Iya. Ku buka Alkitab. Iya, tapi judul yang tepatnya Firman Tuhan ada di Di hatiku. hatiku. Terus kalau udah ada di hatiku, firman Tuhan diapain Kak? Dilakukan Kak. Dilakukan. Iya. Terus habis dilakukan dia Harus berbuah. Banyak. Buahnya banyak nggak Kak? Harus banyak dong. Banyak ya. Iya. Jadi Yuk firman kita Tuhan, nyanyi iya, ya. Kita nyanyi lagu kedua ya adik-adik. Masih tetap berdiri, kita pakai gerakan sama-sama. Yuk Kak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buahnya makin
Buahnya banyak ya. Berbuah, 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 berbuah. Nah, udah semangat karena udah 2 lagu nih Kak. Nah, kita mau masuk ke ibadah ya. Ya, sebelum masuk ibadah, adik-adik persiapannya apa dulu nih Kak? Yang Siapin pertama, hatinya. Hatinya. Yang kedua, yang kedua Alkitab. Alkitab. Yang ketiga, harus fokus Kak, Fokus. nggak sambil tidur-tiduran. iya. Harus Yang yang keempat itu persembahan. Adik-adik persembahannya dimasukkan ke amplop. Nanti titip mama atau papa untuk kasih ke gereja. yang ke gereja, yang gereja siang ya adik-adik ya. Oke. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Seperti yang tadi udah diingatkan oleh kakak sekolah minggu, adik-adik harus fokus, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, adik-adik duduk dengan tenang. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan atas adik-adik juga Kak Norma. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 18 ayat 2 dan 3. Di ayat 3, adik-adik bangkit berdiri. Saya doani ya Tuhan, lamar saya ya ajari. Saya unduk tu gurui, guru nangai ngongaki. Kukui maau Tuhan, diberi kolahani. Katiur sadarion, saluhut ngalak kaki. Pasu-pasu Tuhan, damana dainani, wehon rohana bulus, makurohon ulami, akanani ulami, bain matulus sesudi, saya si roham Tuhan, tani menangi Allah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Bapa, Pak, tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Adik-adik mengikutinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah
takwa kepadanya. Cita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Cita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Kau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Cita kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Cita keenam, jangan kau membunuh. Cita ketujuh, jangan engkau berzina. Cita kedelapan, jangan engkau mencuri. Cita kesembilan, jangan engkau berdusta. Cita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita akan bersama-sama berdoa, adik-adik, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita menyambut dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 231 ayat 1 dan 2. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa bersama-sama, memohon pengampunan akan dosa kita, kita mengucapkannya bersama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan epistel untuk kita minggu ini. Epistel minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Boleh sekali lagi, Kak? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita akan berdoa, kita mengucapkannya bersama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita sambut dan kita muliakan Tuhan dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 128 ayat 1. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu yang berhubungan erat dengan adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman untuk minggu ini yang pertama diingatkan kembali kebaktian ibadah sekolah minggu mulai Februari 2022 dilaksanakan jam 7.45 ya adik-adik. Jadi enggak jam 7.30 lagi tapi mulainya jam 7.45. Pengumuman yang kedua, hari ini akan ada pembagian kelas secara Zoom. Nanti link dan jadwalnya akan diinfokan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu di grup WhatsApp kelas masing-masing. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356 ayat 1 dan 3 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan yang telah membangunkan kami pagi ini dan membuat kami semangat untuk datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, haus untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah Tuhan sendiri.
Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita pagi ini terambil dari Mazmur 37 ayat 3 dan 5. Mazmur 37 ayat 3, 4, dan 5. Kak Norma akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik mengikutinya ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Adik-adik lihat di tangan Kak Norma ada apa? Jeruk ya, jeruk manis. Kalau jeruk ini asam, apakah orang akan membelinya? Tentunya tidak ya. Waktu Kak Norma membelinya juga, Kak Norma berharap jeruk ini manis. Tapi bagaimana kalau jeruk ini asam? Apa yang orang lakukan? Orang pasti menjadi kecewa, orang marah. Orang pasti bilang begini, katanya jeruk manis, rasanya asam. Ya kan? Orang menjadi kecewa, marah, dan kesal. Itulah adik-adik, kalau apa yang kelihatan tidak sesuai dengan isinya, atau namanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kalau begitu, kita disebut apa adik-adik? Adik-adik, Kak Norma, kita semua, kita disebut apa? Kita disebut anak Tuhan. Setuju? Kita disebut anak Tuhan. Lalu anak Tuhan itu harus kelihatan bagaimana? Anak Tuhan itu yang bagaimana ya Kak? Adik-adik, anak Tuhan itu adalah anak yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Anak Tuhan adalah anak yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi kalau anak nakal, anak Tuhan enggak ya? Tentunya tidak ya. Atau kalau anak yang melawan orang tua, apakah dia anak Tuhan? Tentunya tidak ya. Anak Tuhan itu adalah anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Kalau begitu, kita harus tahu kan adik-adik, apa sih yang Tuhan mau dari anak-anak Tuhan? Apa sih perintah Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan? Norma, bagaimana caranya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau dari kita? Adik-adik bisa tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari kita dengan baca firman pertama. Kedua, datang ke sekolah minggu untuk dengar firman. 3, kita berdoa. Berdoa kan kita berbicara pada Tuhan ya. Nah, Kak Norma bantu deh. Tadi kan kita Inang Norma bacain kan 10 perintah Tuhan ya. 10 perintah Tuhan. Jadi Taurat yang pertama, hukum yang pertama tuh Taurat pertama mengajarkan kita bahwa kita harus percaya pada satu Tuhan saja, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi Bapa kita di dalam Kristus Tuhan. Terus yang kedua, Taurat yang kedua itu mengajarkan kita bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Yang ketiga, kita tidak boleh mengajarkan kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kita harus
selalu datang beribadah hari Minggu. Yang kelima, kita harus menghormati orang tua. Yang keenam, mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat. Yang ketujuh, mengajarkan kita juga untuk tidak berbuat jahat. Yang kedelapan, mengajarkan kita untuk tidak mencuri. Yang kesembilan, mengajarkan kita untuk tidak berbohong, tidak berdusta, apalagi menjadi saksi dusta. Dan yang ke-10, mengajarkan kita untuk tidak merencanakan yang jahat terhadap orang lain. Nah, adik-adik, jadi anak Tuhan harus mengasihi orang tuanya, terlebih lagi mengasihi siapa adik-adik? Anak Tuhan harus mengasihi Tuhan. Selain mengasihi orang tua, kita terlebih lagi harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan kita. Nah, adik-adik, ada loh anak-anak yang dia baik hanya kalau lagi ada orang tuanya aja. Kalau orang tuanya nggak ada, dia nakal lagi. Misalnya di sekolah. Kalau di rumah dia di depan orang tuanya dia baik gitu ya. Di depan orang tuanya dia baik. Tapi ketika dia di sekolah, dia berantem, dia pukul teman, dia berbohong. Nah, itu boleh nggak adik-adik? Tidak ya. Jadi kalau kita berbuat baik, itu karena kita memang anak yang baik. Kita memang menginginkan menjadi anak Tuhan yang baik. Kalau kita berbuat baik, kita tidak boleh menginginkan imbalan. Ya, jadi kita harus tulus berbuat baik pada orang, menolong orang. Dan kalau kita berbuat baik, kita menolong orang, kita bisa memberikan, kita punya kelebihan makanan, kita bagi sama temannya, kita juga bisa berbagi mainan mungkin sama teman. Jadi adik-adik, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus tulus melakukannya. Jangan sekali-sekali saja hari ini baik, besok nakal. Jadi kita harus terus-menerus berbuat baik. Adik-adik, kalau orang yang suka melawan gurunya, adik-adik tahu apa yang terjadi? Kalau kita melawan guru, kita tidak akan menjadi pintar. Kalau kita tidak melakukan apa yang di sekolah, guru mengajarkan kita banyak hal, dan kita melawannya, kita tidak turut perintah guru. Nah, anak-anak seperti itu, mereka akan sulit untuk menjadi pintar. Nah, kalau kita melawan orang tua, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Kita tidak akan menjadi anak yang baik. Dan kalau kita melawan Tuhan bagaimana? Atau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagaimana? Kita tidak akan mendapat berkat. Ya, kalau kita melakukan apa yang Tuhan berikan, kita menjadi anak yang Tuhan sayang, Tuhan akan sayang pada kita, Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik, jadi seperti kita jangan kalah sama jeruk ini. Jeruk ini waktu Kak Norma beli berharap manis kan? Coba Kak Norma rasakan. Lupa Kak Norma pakai masker. Manis loh adik-adik. Jadi kita jangan kalah sama jeruk ya. Jeruk yang dari luar manis, dia benar-benar manis. Seperti namanya manis. Dan kita juga, kalau kita disebut anak Tuhan, kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik, berkelakuan baik, berkata-kata baik, berpikiran baik. Supaya kita disayang oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar banyak tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami juga anak-anak yang patuh, taat, dan setia kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak-kakak, terlebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan kami roh yang takut, patuh, dan taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Amin. Adik-adik, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 22 ayat 1 dan 2.
bagi sukaciptaan. Adik-adik di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.